Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah, semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Sudah tes dulu, mana semangatnya ya? Are you ready? Yes, yes, Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Baik, jumpa lagi dengan Ustazah Intan dengan pembelajaran IPA kelas 4 tentang pelestarian sumber daya alam. Nah, anak-anak, di sini Ustazah akan menampilkan dua buah gambar ya. Kita lihat ya, gambar A ya. Kemudian gambar B. Baik anak-anak, menurutmu gambar manakah yang kamu sukai? Gambar A atau gambar B? Kira-kira apa yang kamu rasakan saat tinggal di lingkungan seperti pada gambar A? Atau apa yang kamu rasakan saat tinggal di lingkungan seperti pada gambar B? Baik anak-anak, jadi dengan merawat tumbuhan dan hewan itu merupakan perilaku cinta lingkungan. Nah anak-anak, sekarang jika kalian memiliki lahan yang kosong di perkarangan rumah, maka bisa kita manfaatkan dengan cara penghijauan sebagai wujud dari kepedulian terhadap lingkungan. Nah, salah satunya dengan menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi kita. Misalnya tanaman obat-obatan seperti jahe yang berkhasiat untuk menghangatkan badan, kencur untuk mengobati batuk, masuk angin, dan lain-lain. Selain obat-obatan, bisa juga kita tanam tanaman yang sering kita pakai atau kita makan sehari-hari seperti tanaman sayur-sayuran. Ya, biar lebih sehat juga. Bisa menanam sawi, terong, cabai, dan masih banyak lagi. Baik, selanjutnya cara merawat tumbuhan dan hewan. Yang pertama, cara merawat tumbuhan. Tumbuhan memerlukan perawatan agar dapat tumbuh dengan besar dan segar. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merawat tanaman adalah sebagai berikut. 1. Penyiraman. Penyiraman sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari. Saat menyiram tanaman, usahakan mengenai semua bagian tanaman, terutama daun-daunnya, supaya tanaman terlihat segar. 2. Pemupukan. Setiap tanaman membutuhkan unsur hara yang berbeda-beda. Hal ini tergantung pada jenis tanahnya. Oleh karena itu, dosis pemberian pupuk pun berbeda-beda. Ketiga, pemangkasan. Pemangkasan khususnya untuk tanaman hias memiliki banyak manfaat. Keempat, mencabut tanaman liar yang tumbuh di dekat tanaman asli agar tanaman tersebut dapat menyerap dengan maksimal nutrisi dari dalam tanah. Kelima, repotting. Repotting adalah pergantian media tanam pada tanaman di dalam pot. Hal ini bertujuan agar pertumbuhan tanaman tidak terhambat. Kedua, cara merawat hewan. Hewan memerlukan perawatan agar tumbuh dengan sehat. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merawat hewan adalah sebagai berikut. 1. Makanan hewan. Jenis makanan hewan haruslah disesuaikan dengan jenis hewannya. Contohnya, kucing makan ikan dan kelinci makan wortel. 2. Menyiapkan kandang. Kandang membuat hewan peliharaan merasa nyaman. Contoh hewan yang memerlukan kandang, misalnya seperti hamster. 3. Kebersihan hewan. Kebersihan tubuh maupun kandang haruslah tetap diperhatikan karena sangat berpengaruh pada kesehatan hewan. Keempat, pengobatan hewan. Hewan yang sakit harus segera diberi obat. Selain itu, pengobatan hewan juga harus dilakukan dengan tepat. Kelima, vaksinasi. Vaksinasi harus diberikan secara rutin untuk mencegah timbulnya penyakit.
Anak-anak sekalian, jadi semua hewan dan tumbuhan jika dirawat dan dipelihara dengan baik, maka akan tumbuh dengan baik pula. Sebaliknya, jika hewan dan tumbuhan tidak dirawat dengan baik, maka akan terjadi ketidaksehatan ya. Contohnya, hewan terlihat kurus atau tanaman tampak layu. Jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan manusia tentang akibat dari kerusakan yang telah dibuat oleh manusia itu sendiri. Allah berfirman, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Ya anak-anak, jadi setiap perbuatan yang kita lakukan akan berpengaruh terhadap lingkungan. Mari kita jaga lingkungan sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat memberi manfaat bagi kehidupan manusia. Alhamdulillah, baik anak-anak, semoga materi yang tadi Ustazah sampaikan bisa anak-anak pahami dan bisa pula anak-anak praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian dari Ustazah, lebih dan kurangnya Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap